Ini Bu Herlina, apa perkembangan DBD ini terkait juga dengan musim hujan, musim kering? Bagaimana? Oh iya. Sehingga polanya kayak Oktober ini mau masuk musim hujan, baru dia mau berkembang, dia nyamuknya atau bagaimana nih? Mungkin bisa sampaikan. Jadi baik, ini nyamuk ini kan yang seperti kata Pak PLT Kadis bahwa dia bertahan ya di dalam 6 sampai 1 tahun dengan suhu 40 derajat pun dia masih bisa bertahan telur nyamuk Aedes itu. Jadi ketika ada kelembaban yang suhunya pas dengan dia untuk menetas, dia akan menetas. Nah, dari bulan yang apakah KLB taruhlah ya, kasus itu kan kita lihat dari Mei sampai dengan September. Kelihatannya kan curah hujan sudah tidak ada kering. Nah, itu bukan telurnya itu sudah otomatis hilang. Karena kering panas nih pasti mati nih ya. Tidak bertahan 40 derajat Celcius itu, sehingga kalau kita tidak bersih dan tidak membasmi dia, ya kalau kita bersih bakar kotoran sebagainya kan artinya betul-betul sudah limbahnya diperhatikan, sampahnya diperhatikan dengan baik dan diberesin, maka nyamuk itu kan akan hilang telurnya. Tapi kalau tidak, pada musim bulan Agustus Oktober ya sudah mulai ini Oktober hujan, kayak hari ini kan hujan nih di Kota Kupang. Nah itu kan dia mulai kalau suhunya pas itu dia akan menetas. Suhunya pasnya itu berapa? Ya itu suhunya suhu nyamuk. Jadi pada saat pas dia langsung menetas semua. Ya kan sesuai dengan. Nah ini dan dia mulai pelan-pelan. Jadi Oktober ini seperti kata Pak BLT tadi itu saatnya. Harusnya dari Agustus September itu masyarakat kita itu sudah bersih lingkungan. Sehingga ketika hujan turun begini tidak ada lagi kasus kita tidak perlu lagi kaleng-kaleng yang tadi Pak PLT juga itu ada. Makin hujan makin lebat kesana Desember Januari kan makin tinggi kasusnya itu ya terus. Nanti setelah itu setelah KLB ada turun, setelah pasca KLB kan hujan sudah mulai turun-turunnya juga turun. Jadi memang perilaku musim hujan ya, musim hujan dan perilaku nyamuk ini ya dia punya pola yang seperti itu, sehingga kalau kita ini bijaksana masyarakat kita sendiri juga kita waspada dari awal. Ini sudah musim mau hujan, berarti saya bersihkan got-got, bersihkan semua rumput-rumput yang tingginya sudah mulai meninggi ya, kita sudah mulai babat ya supaya ketika hujan dia tidak menetas. Berarti saatnya waspada ini saat ini ya Pak PLT Kadis ya, waspadanya. Ya. Seperti itu, baik. Pak PLT Kadis, kita bagaimana ini ke depan strateginya? Jadi strategi yang tadi saya katakan tadi, yaitu kita masih mengacu pada yang tadi 4 pilar tadi ya. Surveillance ekornya, kemudian surveillance kasusnya, kemudian ada juga kita pemberantasan ya sarang nyamuk ya untuk memutus mata rantainya itu. Kemudian kita juga membangun kerjasama dengan mitra terkait lintas sektor ya, supaya ini saya kira untuk mau mengendalikan penyakit ini ya kita harus jejaringnya dibangun dengan baik supaya ini kita bisa bersama-sama menuntaskan penyakit DBD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Caranya untuk fight kita bagaimana? Fight itu yang tadi saya katakan, kita libatkan seluruh karena ini kita lawan DBD. Lawan DBD tidak bisa dinas kesehatan sendiri. Lawan DBD harus melibatkan multisektor sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Itu kan tadi jangka pendek ya, Pak PLT ya. Untuk jangka panjangnya bagaimana? Jangka panjang tentu kita masih berputar terkait dengan bagaimana kita perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran. Perubahan perilaku itu penting karena kalau kita tidak merubah perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di sembarang tempat, menggantung pakaian dengan begitu saja ya, saya kira agak sulit juga. Pak PLT Kadis, ada pesan nih buat masyarakat untuk terkait dengan pencegahan DBD ini dari Pak PLT 2. Ya, saya kira kita tetap melakukan yang namanya 3M plus tadi untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi yang seperti tadi sudah dikatakan bahwa menguras
menutup, mendaur ulang, kemudian yang terus-terusnya ya. menggunakan kelambu pada saat tidur, menggunakan lotion anti nyamuk supaya kita bisa mencegah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti tadi, sehingga dia tidak bisa menularkan virus dengue. Kira-kira demikian. Mungkin pesannya buat masyarakat. Ya, Kita closing statement. Terus masyarakat, kalau kita sudah tahu tadi bahwa DBD sudah memakan korban ya, dan COVID-7 kita sudah kelabakan, bahasa Jepang begitu. Tapi DBD 58, kenapa kita tidak berani menggaungkan itu? Lebih hebat lagi dengan cara kita harus betul-betul melihat lingkungan, basmi jentik nyamuk. Jadi kita betul-betul fight ya, gempur itu jentik nyamuk untuk habis, sehingga tidak lagi menjadi penyakit ya bagi kita sendiri, masyarakat NTT tercinta ini ya. Pak PLT Kadis, ada closing statementnya untuk acara ini? Iya, jadi saya kira closing statement saya adalah bahwa bagaimana kita menjaga lingkungan kita yang bersih, dan juga kita dengan perilaku yang baik untuk kita bisa menghilangkan habitatnya itu, sehingga kita bisa ikut memutuskan mata rantai penyebaran dari virus ini. Saya kira demikian. Pak PLT Kadis, Ibu Ya, closing statement-nya. Ya. closing statementnya ya, kita harus bersama-sama ya, sepakat, berkomitmen untuk betul-betul kita mau membasmi ya jentik nyamuk Aedes aegypti ini dari awal, dari sekarang, mulai dari sekarang. Dan yang kedua, kami juga ingin supaya fight DBD ini selalu ada, terdengar gaungnya ya. Kalau COVID kita tiap hari, ya DBD untuk kita harus tiap hari juga. Jangan kalah, karena kematian sudah begitu banyak. Ya, tidak boleh lagi terjadi kematian pada waktu-waktu yang berikut ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Demikian Tribuners acara kita, dan saya mau mengatakan Tribuners bahwa hingga Agustus 2020 sudah 58 nyawa di NTT yang terenggut akibat DBD. 3 daerah di Sika, Alor, dan Dembata sudah posisi KLB, dan 6 lainnya sudah masuk kriteria KLB, namun belum ditetapkan sebagai KLB oleh wali kota dan bupati setempat. Tapi Tribuners, hanya ada 2 pilihan untuk menangani DBD. Pertama, kita ikut berperan mempersembahkan nyawa anak manusia kepada si nyamuk betina Aedes aegypti itu, atau kedua, kita menyelamatkan nyawa orang yang kita sayangi dengan bekerja sama dengan semua pihak untuk membumi hanguskan DBD dari bumi Flobamora. Mari kita fight DBD 2020 bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan seluruh dinas terkait lainnya. Saya Novemilio Novel, pamit.